Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Yes. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali. Sehat semua. Alhamdulillah. Hari ini pertama kita bertemu ya, setelah sekian lama berlibur kemarin ya. Kegiatannya sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatannya hari ini berjalan dengan lancar, bermanfaat untuk kita semuanya. Bisa dimulai, silakan. Di depan dulu, siap gerak. Bergerak, mulai. Gerak selesai. Di depan dulu, siap gerak. Terima kasih karena sudah jelas. Saya kasih dulu ya. Ahmad Ramzi. Adik. Lucia. Kinta. Citra. Devani. Wino. Ya. Matan. Feli. Kelvin. Laura. Nazwadi. Lydia. Lutfia. Zidan. Nur Ramadhani. Firman. Nur Fadila. Naufal Zadi. Baik, Safia. Yuki. Zafira. Siap? Siap ya? Selanjutnya sebelum kita mulai, kita bikin kesepakatan waktu ya. Oke, kira-kira kesepakatan apa yang mau kita buat? Ada yang bilang? Kesepakatannya kita boleh kamar mandi secara bersama. Oke. Lalu kita boleh makan keras. Oke. Lalu minum. Pagi ya, apa saya?
Jadi kesepakatan kelasnya ada 5 ya. Pertama, harus izin dan kebagian, jangan boleh sama langsung gitu. Jadi kemudian kedua, tidak boleh menggunakan HP saat pembelajaran berlangsung. Nanti pakai oke ya, tetap pakai ya. Ini dioperasikan ya. Jadi dilakukan sementara. Nah, pakai tangan, pakai kompresi. Oke, fokus ya, sama penuh hati dalam proses kegiatan dikali. Berikutnya adalah tepat waktu dan disiplin. Kemudian tidak boleh ikut saat pelajaran karena kan memang awalnya puasa ini membawa aura. Oke, sepakat? Sepakat. Terima kasih. Kalau sepakat berarti ini harus kita lalui, kita lakukan bersama-sama. Bu Novi coba mengajak kita masuk ke poin ketiga. Kita fokuskan latihan seperti biasanya, duduknya di relax, dadanya ditegakkan. Oke, tangannya di atas, tangannya di meja atau di atas paha? Oke, tapi tetap harus tegak ya. Oke, sudah? Sudah? Oke. Kita tunggu. Ready? Ready? Yes, I'm ready. Ikuti instruksinya benar ya. Kita rilekskan tangan di atas meja, tegakkan dagu ditegakkan, tegak boleh minggu ya. Nah, matanya dipejamkan sebentar. Tarik nafas panjang, tahan, lepas. Kita ulangi lagi, masih belum ada yang konsen. Kelvin coba ke pindah depan. Oke, kita ulangi ya, masih ada temannya yang siap. Oke, sudah? Depan sudah siap? Oke. Kita ulangi ya. Pejamkan mata dulu. Rilekskan badan, fokuskan pada perasaan kalian masing-masing. Hal yang paling menyenangkan, yang paling bahagia, rasakan dalam perasaan kalian. Ada sesuatu yang baru yang hadir di hati kalian, dan itu membuat kalian bisa tersenyum semua. Mari bersama-sama tarik nafas panjang. Tarik nafas paling dalam, tahan, lepaskan. Kita ulangi lagi, tarik nafas lagi, tahan, lepas. Tarik nafas yang paling panjang, tahan, lepas. Bisa kembali tangan, bisa tersenyum semua. Terima kasih. Nah, sekarang kita bertanya dari pagi mau berangkat sekolah sampai hingga saat ini kita ketemu itu sebesar lagi. Kemudian sebelum kita lakukan relaksasi sebentar tadi hingga saat ini, ada yang merasa berbeda nggak di awal sama setelah kita lakukan?
Tadi bagaimana? Kayak gelisah itu. Oh, bisa. Berarti ada dipikirkan. Oke, yang sebelah sini. Siapa yang mau mewakili? Lebih plong. Tadi gimana? Sebelumnya sih? Oh, campur aduk. Sekarang lebih plong. Oke. Terima kasih, Jin. Oke, alhamdulillah. Kalau hari ini kalian sudah mulai fokus dan mulai bisa beradaptasi. Oke, kita mulai. Hari ini kita akan melaksanakan layanan klasikal. Sekarang siapa yang bisa membantu Novi apa sih sebetulnya layanan klasikal itu? Oke, silakan Jin. Saya Sinta Bunda, absen 4 izin kamu. Ya. Layanan klasikal adalah layanan yang diberikan oleh guru BK untuk para konseling. Oke, layanan untuk para konselingnya yang diberikan oleh guru BK. Luar biasa. Terima kasih Jin. Ada yang lain lagi? Ya, karena kau. Izin menjawab. Ya. Layanan konseling itu seperti layanan yang diberikan sekolah untuk membantu masalah siswanya. Untuk membantu para siswa. Oke, luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan buat kalian. Baik, benar dua-duanya. Jadi layanan klasikal ini adalah layanan yang diberikan oleh Novi sebagai guru BK kalian atau konselor disebutnya, membantu untuk kalian mencapai tugas perkembangannya. Ya. Apa aja? Kenapa sih harus dicapai tugas perkembangannya? Untuk menyelaraskan perilaku, pikiran, perasaan dan perilakunya. Jadi ini harus seimbang. Kalau pintar aja, berarti pikirannya aja. Tapi perasaannya galau setiap hari. Atau perasaannya bagus nih, sosialnya bagus, tapi pikirannya nggak fokus. Kendalanya jadi proses pembelajaran. Ini pun jadi tidak selaras. Warnanya pintar bu, dia perasaannya baik-baik saja, nggak pernah ada masalah nih untuk dirinya sendiri. Tapi perilakunya ternyata masih ada, misalnya, oh sombong, oh egois, oh menyakiti temannya, oh pembicaranya dia nggak kurang sopan. Berarti ini jadi tidak selaras, ya. Jadi tujuannya adalah memberikan informasi itu pada kalian untuk mencapai tugas perkembangan yang dilakukan di kelas, ya. Kalau biasanya kita di aula itu berarti klasikal atau lintas jurusan. Jurusan namanya kelas besar karena di tempat yang besar dengan berbagai macam kelas, gitu ya. Oke, sekarang tujuannya, tapi definisinya. Tujuannya apa sih kira-kira, nyampe apa kalau kita melaksanakan layanan klasikal? Untuk alat tadi. Oke, silakan. Untuk menyelesaikan masalah dari pendidikan itu. Oke, untuk menyelesaikan masalah. Oke, ada yang lebih tepat lagi? Ya, Untuk memudahkan proses pembelajaran siswa. untuk memudahkan proses pembelajaran siswa tersebut. Boleh. Ada lain lagi? Ya, silakan. Untuk memberikan solusi mengenai keluhan yang Oke, untuk membantu konselingnya menyelesaikan keluhan yang ada di dalam dirinya. Oke, ada lain lagi? Nah, silakan. Jawab untuk membantu siswa dalam mengembangkan diri. Oke, tepat sekali. Jadi untuk membantu kalian semuanya mencapai tadi ya tugas perkembangan. Jadi dalam posisi kan kalian masing-masing punya potensi masing-masing nih. Nah ini biar bisa berkembang. Ada yang pikirannya sudah berkembang, tapi perasaannya belum. Berarti yang harus ditingkatkan adalah perasaan. Gitu ya? Oke, paham? Alhamdulillah. Oke, kegiatan kita hari ini, nah berkenaan dengan apa nih dalam layanan klasikal itu konteksnya apa yang kita pelajari hari ini? Saya ajak rekreasi dulu, biar kalian refresh, gitu ya, biar tidak mengantuk katanya tadi. Boleh jalan-jalan keluar. Saya kasih waktu hanya 5 menit saja
kalian lihat gambarnya, kemudian kalian pahami pernyataan-pernyataan yang ada di sana, ya. Kemudian kalian buat tulis satu kalimat atau beberapa kalimat yang menurut kalian itu penting, ya, dari 4 gambar tadi. Paham? Berarti keluar dengan membangun poin, mengambil kertas dari Bu Novi. Berarti biar tidak tabrakan, kita mulai dari novel, ya. Terus ke sini kita bagian, ya. Oke. Kalau untuk yang siapa? Barangnya tuh. Ya kurang mau buru Pak. Oh, tiap gambar satu kalimat. Jadi kalian akan di sini sekarang satu diberikan sama nanti 3 ke berikutnya, ya. Kita temukan satu ya. Berikut itu nanti 2 ke anak, ya. Tunjuk lagi. Ambil jamu. Alhamdulillah sudah dari rekreasi tadi ya. Oke, kita harus dulu kertasnya, poinnya. Nah, sudah sebentar. Nanti kalau Bu Novi bilang angka 1, maka kalian tangannya ke atas, ditekan coba sekarang. Digabungkan jadi 1. Nah, di atas kan sampai kalau lihat. Kalau angka 2, senyum kalian. Kalau 3, kalian lompat setinggi-tingginya sambil bilang yes, yes, ya, ya. Kita berdiri dulu.
Sebelum kita menyampaikan isi kertasnya, nanti berhubungan kelompoknya berdasarkan apa Bu? Berdasarkan minatnya. Nanti Bu Novi akan kasih materinya, ada PPT, PowerPoint tersebut. Nah, ada video. Yang suka video, ada artikel. Atau kita bagi dua aja ya? Kayaknya lebih asik deh. Yang video, kelompok video di sini. Yang kelompok PPT pindah sebelah kiri. Paham? Sekarang boleh berdiri, bawa kertas sama pulpennya, pindah ke kiri. Kiri aja minatnya sesuai dengan materinya. Materinya nanti saya kirim ke grup biar lebih mudah karena saat ini belum TV-nya masih belum bisa. Jadi nanti langsung saya kirim di masing-masing. Sebelum ke sana kita coba Bu Novi kepingin ada perwakilan dari masing-masing kelompok hasil dari kita jalan-jalan tadi ke gambar 1, 2, 3. Oke, kelompok yang video silakan nih mau membahas gambar 1, 2, 3, 4 gambar berapa? Sama berapa? Kelompok video gambar 4 sama gambar 3. Yang PPT gambar 1 sudah. Oke ya. Silakan boleh masuk diwakili. Perkenalkan, nama saya Fadil Masyarakat dari kelas 10 yang 3 absen 8. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya tulis tentang gambar 3 tadi yang sudah dipasang oleh teman-teman. Jadi gambar 3 itu perbedaannya dari SMK sama SMA. Jadi untuk SMK itu habis lulus itu langsung bisa kerja. Sedangkan SMA untuk bisa kerja itu kita harus masuk ke kuliah dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman Pramasya dari kelas 10 dari 3 absen 15. Untuk gambar keempat tadi, saya menarik kesimpulan bahwa banyak pandangan negatif tentang SMK. Padahal pandangan yang aslinya negatif itu tidak semuanya negatif. Ya, seperti yang orang-orang lain pikirkan. Contohnya anak SMK ini solid-solid. Oke, itu tadi pendapatnya dari gambar 3 sama 4 ya. Oke, ada yang ditanyakan dari kelompok PPT? Ya, silakan. Perkenalkan, ada Bandi bertanya gambar 3. Apakah anak SMA harus kuliah dulu jika ingin bekerja? Ya, karena rata-rata lulusan SMA itu harus kuliah dulu. Kalau ingin bisa jurusan harus ke kuliah dulu, karena di kuliah itu kan ada jurusan ekonomi, jurusan sosial, atau jurusan sains dan lain-lain. Kalau misal dari SMA langsung ke kerja itu
Jadi harus diajak dulu ke kuliah. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Silakan Dan. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Ghazali, nomor absen 16. Tadi saya sempat menyimak sedikit mengenai pendapat yang disuruhkan oleh saudara Zidan itu mengenai kepanjangan SMK yang banyak negatifnya. Itu pasti kan diobservasi dari masyarakat, dari pandangan masyarakat. Nah, saya ingin tahu apa pendapat Anda guna untuk menselaraskan pandangan masyarakat atau mengubah pandangan masyarakat. Apa pendapat Anda untuk mengubah pandangan masyarakat tersebut? Bukan secara kompleks ya, tapi setidaknya ada pembenaran keselarasan tersebut ke hal yang positif. Mungkin itu tanda dari saya. Terima kasih. Silakan Dan. Atau ada teman-temannya dari kelompok video yang mau membantu? Apa? Silakan. Presiden langsung presiden. Permisi, izin menjawab. Untuk mencelaraskannya itu kita bisa mengadakan bakti sosial atau mengadakan event-event yang bermanfaat seperti baksos kepada korban bencana alam atau yatim dan apa. Baik, terima kasih. Ada tambahan lagi, silakan. Sudah? Dari kelompok video? Sudah mau tambahkan? Sudah? Oke, terima kasih tepuk tangan. Oke, kita lanjutkan ke kelompok PPT ya. Siapa yang mau mewakili? Oke, nanti di depan kelompoknya boleh membantu ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Gerveka Faiz, nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar pertama, yaitu perbedaan-perbedaan yang ada pada SMA dan SMK. Seperti halnya SMK yang ketika lulus langsung bekerja, sedangkan yang SMA ini ketika lulus harus sekolah lagi ke universitas yang sesuai dengan kemauannya. Perkenalkan, saya Zafiara Zadina Alifanda, nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai gambar kedua. Jadi di gambar kedua tersebut ada perbedaan mengenai SMA dan SMK menurut gaya belajarnya. Seperti SMA lebih mempersiapkan untuk kuliah dengan pembelajaran lebih banyak ke teori. Sedangkan untuk SMK lebih dominan ke kerja dan tapi juga bisa untuk kuliah dan paling banyak itu banyak prakteknya. Terima kasih. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan. Misi saya berbagi di bertanya. Tadi disebutkan bahwa SMK itu harus kuliah. SMA. Iya maaf, Iya. SMA harus kuliah. Semisal ada anak SMA yang setelah belajar selama 3 tahun itu gagal masuk universitas, apakah anak tersebut sudah tidak dapat lagi bekerja atau menunggu tahun-tahun berikutnya lagi untuk masuk kuliah? Permisi, saya izin menjawab pertanyaan dari Naufal ya. Misal kalau dari anak SMA tadi dia nggak terima lolos untuk masuk ke universitas, dia bisa daftar kuliah lagi di tahun berikutnya. Atau kalau misal dia mau ingin kerja dulu kayak gitu loh.
izin menambahkan Mas ya. Kan sekarang untuk mengakses kayak kita membuka pikiran itu mudah kan, bisa diakses dari internet juga. Nah kita itu kan tidak bisa masuk ke kuliahnya ya Mas ya. Nah itu kita bisa membuka pikiran kayak berjualan atau apa. Kan sekarang ya juga ada itu apa namanya itu aplikasi Gojek. Nah itu kan nah itu kan bisa juga Mas. Kalau itu kan gimana ya, untuk mengisi waktu luang itu kan kita bisa lagi daftar lagi ke universitas. Nah itu kerja sampingannya itu bisa koordinasi sama belajar. Ya, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup? Ada yang ditanyakan lagi? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Alicia Subardari. Terkait pertanyaan yang normal tadi itu kan, kalau mau kerja harus kuliah dulu. Baik, ada ini gelar yang harus di sana dulu, nggak harus sebelum dia masuk ke lingkup pekerjaan yang diinginkan. Sekian, terima kasih. Tiga. Permisi, izin menjawab pertanyaan saudari Siva. Untuk yang gelar tadi, itu sebaiknya itu harus ada sih. Soalnya apa ya, kalau masuk dunia kerja itu gelar juga utama, gitu. Supaya lebih cepat gitu dapat kerjaan. Menurut saya, mungkin dari rekan-rekan saya mau membantu. Ya, ada. Izin. Oke, jadi silakan. Perkenalkan masalah bagi Amanda dari kelas 10 yang ketiga. Untuk gelar mungkin relatif dari instansi yang dituju ya. Jadi misalnya kayak kita mau ke dokteran itu kan nggak mungkin kita ngambil teknik gitu kan. Jadi ya relatif aja. Menyesuaikan. Terima kasih. Tergantung dari lokasi ya. Oke, ada juga pertanyaan yang lagi. Silakan. Bertanya, saya cinta berat tempat Ya. jika kita peminat ilmu, apa yang dilakukan agar minatnya? Rasa minatnya banyak. Gimana caranya? Jadi saya izin menjawab pertanyaan dari Cinta Aulia. Jadi kalau misalkan di universitas nggak ada minatnya, kita bisa melakukan kayak promosi-promosi, bisa melalui media sosial ataupun kunjungan ke sekolah. Itu kita di situ akan diuji gimana kita manage marketingnya kita itu tadi di situ. Terus kalau mungkin ya bisa juga disampingi sama kerja lain. Kan sekarang juga banyak ada kayak online shop, terus ataupun kayak cicilan yang sesuai dengan skill kita, kemampuan kita, bakat kita. Jadi ada temannya yang menambahkan? Ya, ini sih izin menambahkan. Jadi di problematikanya ini dalam hal marketing ya, cuma ya, dalam marketing problematikanya. Nah, seharusnya kita udah tahu mengenai nalar si pembuka usaha tersebut. Kan dia sebelum buka usaha pasti dia sudah mempertimbangkan masalah sasaran pemasarannya usaha tersebut, sasaran tujuannya, targetnya siapa, nanti resikonya apa, manajemennya bagaimana, untuk stepnya ke sana bagaimana. Jadi Anda seharusnya sudah mengetahui bahwasannya si wirausaha itu sudah punya
penalaran yang seperti itu. Tapi tidak apa-apa, untuk improve di sini, apabila ada permasalahan seperti itu, kita bisa kembali lagi memanfaatkan media sosial yang sudah sangat luar biasa di sini canggihnya. Bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin, dan juga kita harus memahami target kita maksudnya itu di wilayah kita. Jadi kita targetnya siapa, untuk sasarannya ya, bro ya. Sasarannya tadi sasaran itu siapa. Kemudian kita harus tanya ke diri kita sendiri, kita spesifik di skill yang bagaimana. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Cukup ya? Cukup. Terima kasih, bisa kembali dulu. Sudah ada bayangan antara pembelajaran yang SMK ini seperti apa? Ya. Nah, sekarang semua pengen perwakilan satu anak saja. Sebetulnya apa sih yang harus dilakukan ketika posisi ini? Kalian mau jawab kan sudah terjun di SMK nih, ya kan? Nah, sudah beberapa bulan. Nah, sekarang yang sudah ada di bayangannya berarti ketika anak-anak yang masuk SMK harus mempersiapkan apa? Oke? Nah, siapa yang mau mewakili satu anak? Oke, silakan nih. Permisi izin menjawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dumari Diajarto. Jadi yang harus dipersiapkan untuk masuk ke SMK itu mentalnya, kemudian fisiknya, dan ketekunan dalam belajar. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan ya. Berarti dalam proses pembelajaran di SMK ini yang harus dipertimbangkan adalah mental, fisik, dan belajar. Skill itu diasah melalui belajar. Oke, sudah saya kirimkan ke grupnya masing-masing. Saya kasih waktu 5 menit untuk membaca dari PPT-nya, yang kelompok PPT, yang videonya langsung dilihat sampai selesai. Oke, yang video sudah menyaksikan, kemudian yang PPT sudah dibaca dengan baik dan sudah diadakan diskusi tadi ya. Oke, sekarang silakan perwakilan dari kelompok masing-masing untuk presentasi ke depan tentang materi yang ada. Silakan. Siapa yang mewakili? Iya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alicia Sipardani. Jadi definisi dari belajar itu adalah proses pencapaian yang dilakukan oleh seorang siswa untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Kemudian dalam macam-macamnya itu ada mental dan bakat, lingkungan, sikap, kebiasaan dalam belajar. Untuk macam-macam belajar itu ada umum dan khusus. Kemudian sikap yang diperlukan yaitu melakukan sesuai aturan, punya keyakinan, mau melakukan berulang, berani mencoba, dan memiliki goal. Oke, sekian. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Sudah ada. Untuk mencapai satu goal itu bagaimana caranya? Izin menjawab pertanyaannya Citra tadi. Jadi untuk mencapai goal itu kita harus punya niat dulu, ya niat yang paling utama. Terus kita harus konsisten sama hal yang mau dicapai. Kemudian kita harus berani mencoba hal baru. Kemudian mempertimbangkan tingkat kesulitan. Jadi kalau mau mencapai goal itu kita juga harus mempertimbangkan tingkat kesulitan yang mau dicapai gitu. Terus yang paling penting itu komitmennya. Ya, sudah jelas? Oke. Ada Din? Sudah? Oke. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Oke, terima kasih ya dari kelompok video. Sekarang gantian ke kelompok PPT. Silakan siapa yang mau mewakili? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Sanara Rohim, akan menjelaskan tentang definisi hal yang mendukung
yaitu melakukan suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh seorang siswa untuk mendapatkan perubahan tingkah laku dan nilai positif. Hal-hal yang mendukung: 1. Minat dan bakat, 2. Lingkungan belajar, 3. Sikap, 4. Kebiasaan belajar. Macam-macam, umum dan kejuruan. Sikap yang harus dimiliki: 1. Sikap belajar, 2. Memiliki keyakinan, 3. Dan kebiasaan belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ditanyakan? Bagi izin bertanya, dalam definisi tadi telah disebutkan bahwa ada upaya yang dilakukan dalam belajar. Nah, upaya yang dilakukan itu seperti apa? Upaya supaya giat belajar. 1. Tidak bermalas-malasan dan menyisihkan waktu untuk belajar, serta memotivasi diri sendiri agar fokus pada niat awal. Oh iya, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, sudah cukup? Oke, terima kasih Bu. Kembali ke tempat. Baik, itu tadi sudah dua kelompok sudah maju semuanya. Sudah punya bayangan bagaimana cara belajar di SMK itu seperti apa? Sudah? Siap, sudah. Oke, nah intinya dalam cara belajar sudah benar tadi yang disampaikan, presentasinya masing-masing luar biasa, dan itu betul semuanya bahwa cara belajar di SMK ini adalah proses. Sebetulnya cara, apa sih cara itu? Cara itu adalah proses melakukan sesuatu. Belajar itu adalah proses pengalaman yang dilakukan. Jadi ketika kalian cara belajar berarti proses melakukan pengalaman menuju pencapaian sesuai dengan potensinya masing-masing. Jadi dalam proses itu bisa nggak sih dalam ketika kita melakukan proses itu ada kendala? Pasti ada. Apa saja biasanya kendalanya yang kalian ini kan sudah beberapa bulan nih. Nah, yang malas tiba-tiba, terus apa lagi? Menunda waktu, terus apa lagi? Tidak konsisten, apa lagi? Kurang motivasi, Bu. Kurang motivasi. Komitmennya mengendur, berarti jadi kurang begitu ya? Oke, nah maka dalam proses belajar, dan itu adalah hal-hal yang wajar tadi? Wajar. Tapi apakah hal-hal yang wajar itu tadi didiamkan atau dibenahi? Ya, jadi kalian ini kan waktunya masih panjang nih sampai kelas 12 ya? Dan pasti ini akan naik turun nih. Sekarang dinaikkan lagi, nanti akan turun. Tidak tahu itu penyebabnya karena apa. Nah, ini adalah proses yang harus kalian lalui. Tapi apakah harus berhenti ketika ada kendala muncul, ataukah terus berjuang? Terus. Kalian sudah punya bayangan nih tadi ke pos-pos tadi, berarti sudah masuk dalam otaknya masing-masing bahwa SMK itu kayak apa? Beda nggak sih sama SMA? Beda banget. Kalau SMA hampir sama-sama kayak SMP nggak sih? Iya. Sama. Ya. Nah SMK itu udah nggak sama. Berarti dalam proses harinya ini harus dipersiapkan ya? Iya. Harus dipersiapkan. Oke, lanjut pada hal-hal yang mendukung. Kira-kira untuk mencapai tadi dalam proses pembelajaran tadi, ya, mendukung pengalaman kalian. Nah, itu apa saja yang mendukung tadi katanya teman-teman kalian? Apa saja tadi? Minat, kemudian Lingkungan. Oke, lingkungan. Kemudian sikap yang harus dilakukan. Dan ini adalah, Bu, tapi ternyata saya tahunya itu bakatnya sudah masuk kadang sudah di sini kok nggak muncul. Gimana caranya? Dilatih terus. Ya, karena ada proses apa tadi? Dalam proses yang harus dilakukan merupakan pengakuan. Untuk mencapai ke sana
Nggak mungkin tiba-tiba bisa. Kakak kelas kamu kalian yang sekarang sudah pada di Trakindo semuanya, yang menjabat sekarang, apakah tiba-tiba mereka bisa? Sama-sama dari SMP yang nggak tahu terus masuk ke sana kan? Berarti prosesnya masih panjang. Kalau hari ini belum jadi bisa, itu hal yang wajar. Berarti bakat yang tadi masih minim, bisa nggak disiasati dengan minatnya dimunculkan? Bisa. Dengan minat itu apa sih? Kemauan, kepengen, ingin, itu yang dimunculkan sehingga nanti bakat itu bisa, walaupun itu persennya dikit, itu bisa jadi ya. Nah kemudian lingkungan. Nah ini kan lingkungan kelas nih. Nah kalau misalnya yang ini nggak mau sama yang ini, lingkungannya jadi sehat? Kalau sudah lingkungannya nggak sehat, ada salah satu teman kalian tidak nyaman di kelas ini, maka mempengaruhi nggak dalam proses menuju pencapaian tadi? So, apa yang harus dilakukan? Kira-kira untuk menciptakan lingkungan tadi, menjaga hubungan, menjaga kesawitan. Kalau misalnya saya di kelas ini pasti ada 1-2 anak yang kira-kira kayaknya sulit deh untuk diajak kompromi gitu ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Atau dibiarkan aja sudah, ya sudahlah, mengarahkan dulu gitu aja ya. Atau dipikirkan bareng-bareng, ngobrolin bareng-bareng. Ngobrolin bareng-bareng untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama. Gitu ya? Nah, pintar, sedang, sangat pintar atau tidak sangat pintar? Ini relatif nggak sih? Relatif. Tapi bisa dirubah nggak? Bisa. Kalau satu temannya yang tadinya tidak maksimal pencapaiannya, kemudian lingkungan ini mendukung, bisa nggak kira-kira? Prestasinya meningkat? Bisa. Berarti mulai dari ini harus siap menciptakan lingkungan. Berikutnya apa yang harus dilakukan? Menata sikap dan kebiasaan yang harus dilakukan. Seperti dari kata yang pertanyaan, kebiasaan untuk mengasah keterampilan tadi. Berarti sikap-sikap apa nih? Mungkin yang satunya, sopan satunya masih kurang. Berarti kebiasaannya yang harus dirubah. Masih ada yang terlambat, perlu nggak ini? Itu, gitu ya? Oke, ya paham ya? Hal yang mendukung yang harus dilakukan. Oke, 1, 2, 3. Berikutnya adalah di macam-macam yang kalian sampaikan tadi. Macam-macam ini kalau di SMK, kalau di SMA umum semuanya. Kalau di SMK kalian tadi menjelaskan ada umum dan ada keseluruhan. Berarti ada perbedaan. Nah, berapa persen Citra? Berapa persen di SMK pembelajaran tadi umum sama kejuruan? Umumnya berapa persen? Ya, berapa persen? Oke, betul sekali. Sudah jadi materi ya. Dari 60 prakteknya 40
ulang untuk mencapai tadi katanya kalau SMK itu menuju tenaga profesional. Ini apalagi anak koop. Kalau koop itu sudah miliknya Trakindo nggak sih? Iya. Berarti kiblatnya harus yang diinginkan oleh Trakindo. Gitu ya? Jadi kejuruan oke. Karena di sana itu kalau Trakindo itu beda nggak sih sama industri yang lain? Beda. Kalau industri yang lain mekanik, kalau Trakindo teknisi. Kalau bedanya apa mekanik sama teknisi? Beda gaji katanya. Gajinya beda. Beda skill. Beda ikatan katanya. Nah, kalau mekanik tadi itu hanya benerin aja. Ya, Mai. Kalau di apa lagi tadi? Teknisi. Kalau teknisi itu benerin aja atau sama apa? Menganalisa kerusakan. Menganalisa kerusakan. Analisa. Sama poin analisanya harus disampaikan mana? Ke mekanik. Mekanik kemudian untuk disampaikan ke siapa? Kerjakan. Tekniknya kan harus benerin nih. Customer, Analisa, habis menganalisa kemudian kalian benerin. Ya kan? Habis benerin harus disampaikan ke Customer. Itu bedanya mekanik sama teknisi. Makanya teknisi itu levelnya lebih tinggi. Sudah siap? Iya. Oke. Sekarang sikap yang harus dilakukan. Tadi sama Siva disampaikan bahwa kita harus fokus nih dalam proses pembelajaran di SMK. Niat prinsipnya. Kalian sudah temannya ada yang sudah berguguran? Ya, mau menambah? Oh, tidak. Oke. Kalau ini kan hanya sedikit ya. Dan ini pilihan. Berarti harus terus ditingkatkan katanya Sulfa tadi, motivasinya harus ditingkatkan terus. Kalau turun harus diapakan tadi? Nah, ditingkatkan lebih. Kalau terampilnya tadi nggak bisa terus bagaimana caranya? Berarti harus mentalnya katanya tadi, mentalnya harus kuat, fisiknya harus dijaga. Karena namanya aja alat berat. Alat berat itu kecil atau besar? Besar. Tangannya kecil? Berarti kalau fisiknya tidak siap maka bisa nggak makan? Sulit. Ya, jaga fisik kalian. Oke? Nah, fokusnya dijaga. Kalau tadi turun, motivasinya ditingkatkan. Disiplin penting nggak sih? Sangat penting. Penting sekali. Makanya di sini banyak kegiatan yang menuntut kalian untuk disiplin. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sikapnya diatur, begitu. Ya. Walaupun kadang juga ada proteksinya gitu ya. Ya. Tapi mau tidak mau harus dilakukan. Menuju apa tadi katanya? Tenaga biar jadi profesional. Tadi kalian sudah bahas, sudah diskusi bersama. Kalau SMA, Bu, ada yang mengatakan SMA nggak bisa kerja, karena mereka sebenarnya nggak punya keterampilan khusus. Apakah memang tidak bisa? Bisa apabila dia mengasah kemampuan atau menambah keterampilannya. Kalau di SMK, kalian sudah dibentuk nggak? Harapannya adalah ketika sudah keluar dari SMK, kalian punya keterampilan yang bagus. Sudah siap. Jadi kalau mau dibawa kerja itu sudah siap. Kalau tadi boleh nggak anak SMK itu kuliah? Boleh. Ada nggak sih di bawah ini beasiswanya? Ada. Gratis nggak? Gratis. Tapi tanda tangan kontrak nggak? Iya. Kalau di kuliah umum, ya universitas umum itu
tidak ada kontrak, namanya KIPK. Jadi beasiswa untuk yang kuliah jenjangnya, hanya memang tanggung jawabnya nilainya harus terus bagus gitu ya. Nah, tapi secara kontrak tidak ada. Tapi khusus anak koop ada 2 alternatif. Bisa langsung kerja, yang harus sanggup ditempatkan di seluruh Indonesia. 2, anak koop diberi kesempatan untuk mau meningkatkan karirnya, harus dengan kuliah. Tadi katanya Yogi kalau titelnya naik, nanti kerjanya juga naik. Nah, kebetulan kalau Tradindo itu pasti masih mengagumkan atau prestasinya. Jadi mengevaluasi secara rutin. Ya, 1 tahun sekali pasti ada semua divisi. Dilihat lagi. Kalau misalnya mereka tadinya nggak kuliah gitu, tapi dia sanggup meningkatkan karirnya dengan prestasi yang ada di sana, maka dia bisa naik kelas. Seperti kita yang kesana itu ke Ayudhyanto ya, sekarang yang jadi manajer naik di sana. Nah, dulu sudah dari bawah nih, dari mekanik dulu, ya, karena prestasinya terus meningkat, sikapnya dijaga, disiplinnya, dan mau belajar. Ya, posisinya dulu ya nggak pintar, tapi dia mau berusaha terus menerus menghempaskan yang nggak penting ini, maka hingga saat ini bisa meraih. Bisa nggak Pak Yulianto turun? Bisa. Kalau tidak menjaga kualitas diri yang katanya Dani tadi. Ya, jadi orang tuh bisa bekerja atau bisa sukses katanya Dani. Ya, potensinya tadi Cinta tanya tuh. Kalau misalnya nggak laris atau nggak ada yang berminat, nah, bagaimana caranya? Tadi Dani bilang kualitasnya yang harus ditingkatkan. Kalau kualitasnya tinggi maka pasti orang itu tadi ya. Nah, gitu ya? Paham? Terima kasih. Oke, materi kita sudah selesai. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan siapa yang mau ini? Oke, silakan ini. Permisi Bu, izin bertanya. Apabila kita hanya memiliki komitmen tapi tidak bisa konsisten, itu cara mengatasinya itu gimana? Oke, cara mengatasi konsistennya tadi itu naik turun katanya. Nah, tadi kita sudah sedikit membahas ya. Kira-kira apa? Siapa yang bisa menjawab? Tapi kalau sebelah sini, siapa? Kalau konsistennya, komitmen ya tadi ya. Komitmennya itu turun. Apa yang harus dilakukan? Ini sih Bu, Ya. jawab memotivasi diri sendiri. Oke, memotivasi diri sendiri ya lagi. Menguatkan niat tujuan awal. Menguatkan tujuan awal. Oke, luar biasa deh. Itu tadi dari temannya ya. Mulai menguatkan lagi komitmen. Kalau tadi ada yang bilang bahwa goal. Ini cara belajar untuk yang tadi mencapai tenaga profesional. Poin pentingnya harus punya goal nggak sih? Tujuan nggak ada? Harus punya. Nah, ketika ada tujuan yang harus dicapai, ketika komitmen tadi atau motivasinya ya, yang turun tuh. Orang kalau turun lupa nggak sih? Kayak kalian pacaran di pertama berbunga-bunga nggak? Iya Bu. Sudah mulai melewati fase berikutnya. Nah, apalagi ada pertengkaran, apalagi ketemu sama yang agak kece lagi, turun nggak motivasinya? Nah, turun. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalian tetap pengen menjalin hubungan itu? Ataukah mundur? Ataukah diteruskan? Ataukah mundur katanya? Nah, sama dengan bayangkan, sama dengan kamu sekolah ini. Kan kamu udah tahu, kamu masuk anak koop, ya kan? Anak koop, kalau yang dulu, David, yang dulu ditanyakan di koop dulu, pengennya di sana, pengen jadi apa? Saya pengennya jadi sales. Jadi apa? Salesnya Jadi salesnya karena gajinya besar. Berarti intinya adalah Kevin Lawrence dari sini
langsung diterima. Ini goalnya. Sebelum diterima berarti harus memiliki apa tadi? Keterampilan. Ya, berarti itu yang harus diingat goalnya. Kalau tadi katanya Maya itu mundur aja, gak apa-apa mundur. Berarti mundur kayak teman yang sebelumnya. Berarti, tapi kan belum ditanya, apakah motivasi itu naik turun? Naik turun. Tapi apakah diberhentikan? Apakah diolah lagi? Diolah lagi. Berarti harus ditingkatkan. Nah, dengan kata lain pertanyaannya dari Dwi, pertanyaan luar biasa. Bu, kalau motivasinya turun, berarti harus diingat apa dok? Tujuan awal. Harus diingat goalnya. Kalau Kelvin tadi pengen jadi sales, berarti hari ini harus mempersiapkan ya perilakunya, sopan santunnya, konsistennya. Sales itu harus fokus nggak sih? Harus bisa. Ya, karena kan konsumen nih banyak tanya. Kalau kamu tidak fokus, maka bisa nggak jawab pertanyaan? Berarti latihannya dalam proses pembelajaran harus fokus. Boleh nggak ngobrol sendiri? Tidak. Itu harus diingat-ingat. Ya, fokus, konsen. Bu, di tengah-tengah capek nih, katanya Yogi tadi. Nah, ya. Kalau kesel berarti 1. 1, 2, 1. Nah, kalau capek begitu ya. Ada lagi? Gimana nih? Sudah cukup? Oke. Ya, silakan Tanan. Terus ya keluarga Ya, fokus. kayak broken home gitu. Oke. Terus cara untuk memotivasi di sini itu bagaimana? Oke. Broken home itu masalah di mana? Masalah di keluarga. Broken home itu masalah kita atau masalah orang tua? Orang tua. Orang tua. Ya. Kita efeknya. Ya. Sedih kan ya? Ya. Kayaknya kan tetap berduaan. Ya. Tapi harus ada empati nggak? Harus. Sama tadi hubungan kita. Sama dengan proses belajar di sini. Mereka juga punya keputusan yang apakah dalam masalah itu tadi mau diteruskan atau mundur. Dicari yang terbaik. Gak mungkin namanya orang tua, walaupun alasannya apapun mereka broken home, apakah mereka jadi tidak cinta sama kita sebagai anaknya? Tetap apa? Tetap cinta kan? Nah, kalau cintanya orang tua nggak akan terputus kan? Ya. Jadi ingat bahwa memang sakit orang tuanya berpisah, tapi ingat bahwa itu adalah masalah mereka sebagai orang tua yang perlu kita menghormati. Terus apakah gimana bukan saya juga sedih? Gimana caranya untuk mengatasi di sekolah? Ingat apa tadi? Tujuannya. Saya tanya nih sekarang, kapan? Saat ini kan dikaloni nih sama bapak ibu. Mau kesulitan apa juga dibantuin gitu ya. Tapi di fase tertentu kamu akan berdiri sendiri ataukah tetap dengan mereka? Berdiri sendiri karena nanti kamu akan menikah, ya, punya keluarga sendiri. Kamu laki-laki berarti harus jadi pemimpin rumah tangga. Berarti kamu punya kehidupan sendiri. Ingat bahwa sesedih apapun harus diingat goalnya. Kamu pengen nggak sih jadi orang yang sukses? Pengen. Orang tua kamu nanti tambah tua atau tambah muda? Tambah tua. Apapun alasannya mereka berpisah atau tidak? Kewajiban anak itu tetap menghormati, berbakti. Jadi apapun orang tua itu berpisah ataupun tidak, ya, mereka kan tetap kita juga harus berbakti. Tapi untuk cara kamu berbakti, kamu harus apa dulu? Sukses dulu. Itu yang harus diingat. Ya, kalau kamu masalahnya broken home, kemudian
kemudian kamu stuck berdiri, akhirnya kamu sedih, mengganggu proses untuk meraih kesuksesan kamu. Nah ini benar nggak sebetulnya? Yang rugi siapa? Diri sendiri. Orang tua efek lagi. Sebetulnya adalah kita sendiri. Sekarang kamu di sini nilainya 5 atau 6 atau 4 atau 10, yang berefek itu temannya atau kamu sendiri? Diri sendiri. Nanti diterima bekerja sama yang tidak, sing senang, sing rugi, diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Gitu ya Tata? Jadi sama. Ketika kita ada masalah apapun, tidak hanya broken home, itu cinta benar. Kemarin dulu saya sudah takut bucin, diputusin gitu ya. Nah, apakah terus sedih? Boleh sedih, tapi kamu harus ingat kesedihannya sampai seberapa. Kalau laki-laki, saya dicampakkan gitu. Iya, asli. Masih ada gadis. Berarti kalau dicampakkan berarti masih ada wanita yang lebih cantik dari dia. Berarti dia tidak yang terbaik. Dia perempuan. Waduh, sesuatu mau ngelamang itu kuatnya. Berarti itu tadi yang kamu ditinggalkan berarti itu bukan yang terbaik. Apalagi itu saya diselingkuhin. Apa-apa lagi sedih. Oh, sawan kita tambah. Nah, kalau laki-laki sampai selingkuh, maka itu kamu dikasih tahu nggak sih kalau dia terbaik? Nah, berarti aku ditunjukin dong kalau dia terbaik. Ya, pilih kamu dikasih tahu sekarang diselingkuhin atau ketika sudah menikah. Jadi perempuannya harus berani menghempas. Gitu ya? Are you ready? Yes. Ada yang ditanya lagi? Siap. Ya? Cukup? Oh, ada. Silakan Pak. Oke. Fokus. Fokus itu pilihannya satu atau beberapa cabang? Banyak. Satu. Namanya fokus itu berarti satu. Fokus satu. Contohnya. Yang harus kamu lihat apa sih? Ini ada tulisannya kan? Ya. Gimana caranya kamu melihat yang apa? Padahal ini kan tidak tahu. Dihiraukan. Apa itu ada banyak atau hanya dua? Bisa nggak yang kanan lihat kanan atau yang kiri lihat kiri? Nggak bisa. Berarti satu susah dua. Berarti kalau kamu butuh fokus, matanya harus melihat hanya satu titik. Yang lain berarti harus dilepaskan, diabaikan. Contoh nih misalnya, Punopi lagi konseling sama lawan. Ini teman-teman kamu ada langsung ini. Mereka malah nggak putus. Ya, apakah saya harus mempedulikan? Enggak, karena saya hubungannya dengan Tuhan. Kalau nanti saya dengan kamu, kemudian saya melihat anak-anak, maka kamu merasa diduakan nggak sih? Iya, benar. Waktu kan aku cerita, nggak cerita. Ya, jadi ingat lagi. Kalau misalnya si datang, boleh tak kayak gitu? Boleh, karena itu membantu kamu. Kamu lagi ngerjakan apa kita ya, terus gini, karena aku untuk gambarin, itu namanya belajar asertif. Menolak itu boleh dengan cara yang baik. Ibu kalau ada banyak biarin. Bukan ini Laura lagi punya HP yang harga 1 juta. Maya dapat. Laura alhamdulillah aku lebih tidak lebih maksud. Apa kamu cukup mengganggu kamu? Terbersih ya. Sebaiknya positif dari kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan besok aku besok beli HP seharga sekian. Ya. Jadi sesuatu itu kalau positif menjadi lebih positif. Sama yang tadi. Kita
Ya. Bu, di sekolah sini keterlaluan rambutnya yang laki-laki. Bu, kalau di sekolah itu boleh. Itu namanya fokusnya tidak nggak? Iya. Tidak dua? Iya. Nah, jadi nggak fokus lagi kan? Iya. Nah, kamu emang sekolah di sana? Enggak. Iya. Nah, maka bedanya SMK ini sama SMK lain begitu. Untuk apa? Untuk kamu dimasukkan di industri. Terakhir itu industri kecil atau besar? Besar. Banyak aturan nggak di sana? Iya, banyak. Kalau saat ini tidak terbiasa, maka bisa nggak masuk sana? Enggak. Kamu udah bisa bayangin gajinya yang kemarin dikasih tahu yang sama kayak terakhir itu ya? Iya. Nah, biro-biro, enak nggak itu duit kamu? Enak. Enak ya. Nah, sekali terbang kemana-mana itu seperti sekarang ya. Nah, apalagi kamu jabat ya. Persiapan sekarang ya. Jadi kalau orang fokusnya mulai berpindah, harus di konsennya di, nah satu titiknya di ya. Sifat, Dwi, berpindah ini, motivasinya turun lagi, cari lagi. Ya, merasa nyaman berdua, coba ganti posisi. Ya, nanti dicoba ini terus rollingnya diganti sehingga nanti bisa yogis tidak hanya nyaman dengan sifat, tapi juga nyaman dengan citra, juga nyaman dengan yang lainnya. Gitu ya, Firman biasanya sama aja. Tapi berdua, nanti bisa diganti dengan Kelvin. Udah Kelvin sampai ngomong apa apa? Karena itu sales. Nah, pakai diri. Tinggal sekarang udah cukup luar biasa. Kamu rapi, udah mulai sopan santun, ya kan? Perubahan. Ya, nah, tadi mulai apa goyah nih sebenarnya. Nah, tapi ini harus difokuskan lagi, ya. Oke, sudah ya, Laura? Ada yang lagi? Dan cukup sementara ya. Oke, terima kasih. Yang berikutnya, sekarang Bu Novi kita tolong, karena materi kita sudah selesai, tanya jawab tadi sudah paham semua ya. Nah, sekarang kalian ditugaskan. Waktu kita tinggal 1 jam pelajaran, ya. Nah, di 1 jam pelajaran ini tadi sudah 2 kelompok nih. Nah, sekarang tugasnya adalah membuat menurut kalian sendiri satu goalnya apa atau sikap-sikap apa saja yang akan kalian buat selama 3 tahun ini. Ya, yang video pun saya buat video, silakan. Ya, yang mau dibuat bu poster boleh, mapping boleh, ya, ataupun saya bukan nulis artikel boleh. Oke, sudah ready? Yes, ready. Ready? Yes, ready. Oke, waktunya 1 jam dari sekarang. Oke, sudah selesai ya. Kalian sudah mengerti semuanya ya. Nah, sekarang ada yang bisa bantu Bu Novi? Bisa diambil kesimpulan apa sih pembelajaran atau kegiatan kita kali ini, layanan klasik. Siapa yang bisa menyampaikan? Silakan Dok. Jadi yang kita dapat dari layanan klasikal hari ini itu tentang cara belajar kita untuk kedepannya, juga tentang cara kita menjadi lebih baik untuk kedepannya, dan juga mempunyai tujuan-tujuan yang lebih matang untuk kita. Seperti saya akan merubah sikap saya dari yang tadinya saya sering malas atau kurang fokus menjadi lebih rajin dan fokus. Dan untuk tujuan saya ke depannya juga itu saya bisa menangkap materi-materi dengan baik. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Terima kasih ya. Jadi hari ini kalian diajak untuk mencetak visi-visi, ya, visi dirinya sendiri, cara belajar bagaimana di SMK ini hingga nanti lulus, gitu ya. Nah, tugasnya tadi yang sudah dikumpulkan
print, ditempelkan di masing-masing kamarnya. Untuk apa? Mengingat ketika tadi, nah, seperti itu ditanya, kalau motivasinya turun, kalau komitmennya turun, membaca komitmen yang sudah dibuat, gitu ya? Oke. Nah, harus tetap semangat. Kondisi tidak mengenakan itu pasti akan datang, ya. Tapi ingat bahwa harus selalu mau terbuka. Terbuka itu apa? Bertanya boleh, ya, berkomunikasi dengan orang lain, sama wali kelas yang sama, Novi, ya, atau guru-guru yang lain, sama temannya, boleh untuk mencapai itu tadi, menyelaraskan, ya. Kemudian kalau ada ilmu didengarkan dari siapapun, dari temannya, itu bisa jadi ilmu juga. Temannya cerita didengarkan, ada masalah temannya itu bisa jadi kepintaran kita juga, akhirnya belajar, gitu ya. Oke. Sekarang siapa yang mau refleksi kegiatan kita hari ini? Silakan. Oke, silakan Dan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Prabasyah. Saya ingin menjawab tentang refleksi. Dari tadi awal masuk pembelajaran, saya diajarkan untuk fokus. Jadi fokus, lalu kita disuruh mengobservasi di luar sana. Di sana, di luar kita ini mengamati tentang gambar-gambar yang sudah ditempel tadi. Lalu kita mengobservasi tentang kesimpulannya. Lalu setelah itu kita disuruh masuk dan berpresentasi ke dalam di depan kelas. Lalu ketika teman berpresentasi atau berbicara di depan, kita menghormati. Dalam arti kita tidak berbicara sendiri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ini salah satunya ya. Jadi Zidan merasa bahwa proses pembelajaran kita hari ini menjadikan Zidan melatih untuk menghargai orang lain ya, fokus, kemudian diajak berpikir kritis gitu ya. Nah, karena menuju untuk siswa SMK yang punya menjadi tenaga profesional. Oke, inilah kegiatan kita berakhir. Semoga pembelajaran hari ini menjadi bermanfaat. Dan bikin kalian menjadi lebih semangat. Ya, berjuang sampai hingga akhir. Nah, sebelum kita akhiri, Novi minta tolong untuk tugas yang tadi, ya, mulai dari yang observasi di depan sama hasil tugas yang sudah dibuat tadi dikumpulkan itu ya. Nah, silakan Novel bisa mengambil kertasnya teman-teman. Oh, sudah dikumpulkan. Kita silakan. Terima kasih, Novi. Mohon maaf ya, kegiatan kita kali mungkin hari ini ada yang kurang berkenan. Novi juga terima kasih kalian sudah mau mengikuti dengan baik dan kesepakatan kelas kita diikuti mulai dari yang pertama hingga walaupun tadi ada yang angkop-angkop gitu ya, tapi menahan untuk tidak tidur, tapi sudah komitmen kesepakatan kelas sudah dilakukan. Semoga pertemuan yang akan datang kita bisa lanjutkan dengan pembelajaran yang lain ya. Terus semangat, kalau ada apa-apa silakan ke ruang kita angkat. Bisa diakhiri dengan kita berdoa bersama-sama. Silakan. Lupa duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Doa dapat diakhiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Langsung bergerak.